Genap 1 tahun dari rilisnya S1GP Pro, Enaka ngelakuin pengembangan di serinya yang tersebut, dan alhamdulillah kali ini gue dapat kesempatan buat nge-review helm tersebut. Ini dia Enaka S1GP Pro Plus. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, jadi kali ini udah ada helm Enaka S1GP Pro Plus di studio Acuan Hobi, dan kali ini gue bakal ngebahas soal pengembangannya apa, perbedaannya apa dibandingkan dengan S1GP Pro yang versi sebelumnya gitu. Jadi ntar gue bakal ngebahas lebih detail soal perubahannya apa, dan mungkin lebih advance perbedaannya dibandingkan dengan yang seri sebelumnya, oke? Dan kalau misalnya mau nonton review lengkapnya untuk S1GP Pro, itu gue udah posting di home-nya channel Acuan Hobi. Oke, sekarang kita langsung bahas aja soal helm Enaka S1GP Pro Plus ini. Oke, waktu unboxing helm ini di setiap pembeliannya, itu tuh bakal dapetin 2 buah visor. Jadi ada visornya yang light smoke di sini, ini yang semi smoke, gue lebih suka ngomongnya semi smoke, light smoke atau semi smoke, dan juga ada visor iridiumnya, ini yang baru. Dan juga bakal dapat stiker pack gitu dari Enaka, ada sekitar 4 atau 5 macam di sini, ntar ada detailnya. Dan juga 1 buah manual book, dan tentunya ada sarung selamatnya juga. Jadi itu yang bakal kalian dapetin di setiap pembelian waktu unboxing si helm Enaka S1GP Pro Plus ini gitu. Dan secara eksterior, ngomongin soal desainnya, sebenarnya desainnya ini masih sama banget dengan yang S1GP Pro versi sebelumnya. Dia kesannya lebih agresif, punya bentuk streamline yang oke, dan emang punya value aerodinamis dari si bentuknya yang emang runcing ke bagian belakang. Jadi ini sama banget dengan S1GP Pro yang biasa. Dan untuk fiturnya juga sama, ada top air ventilation, dan juga helm ini tetap sama-sama sun atau dual visor, ada sun visor di dalamnya. Jadi overall eksteriornya sama banget kecuali di bagian visornya. Untuk bagian visornya di Enaka S1GP Pro Plus ini udah mendapatkan yang iridium seperti yang gue bilang tadi. Ini ada iridium visor yang kalian tuh bisa milih di setiap pembelian itu mau pakai iridiumnya yang warna apa. Kalau nggak salah ada 4 warna, ada yang warna green blue, ada yang warna blue, ada iridium red, dan satu lagi tuh kalau nggak salah iridium purple. Purple agak aneh tuh, masih jarang iridium warna purple kalau setahu gue ya gitu. Jadi kalian bisa milih di keempat di antara salah satu di antara keempat varian tersebut untuk iridium visornya. Dan itu perbedaan yang lebih detail, ntar gue bakal coba juga si visornya untuk visibilitasnya. Dan juga kenapa gue memilih warna doff, biasanya warna dim gray. Dapat doff karena pertama karena gue dapat visor iridiumnya juga untuk si pembelian yang S1GP Pro Plus ini. Warna iridium digabungin sama helm yang warna matte itu menurut gue itu paling cocok, paling ganteng, karena jadi pop up aja, jadi attention aja si visor iridiumnya dibandingkan dengan menggunakan glossy itu menurut gue ya. Jadi tampilannya seperti ini kalau misalnya kalian pilih yang warna matte si helmnya dan visornya iridium. Jadi kelihatan kontras banget perbedaannya antara visor dan juga si helmnya gitu. Dan untuk helmnya ada pilihan warna 3 kalau misalnya yang solid itu. Ada yang kemarin itu ada yang warna star white, warna putih, warna dim gray, dan juga warna black dove, dan akhirnya gue pilih yang black dove. Oke, sebelum gue lanjutin soal si visornya, ini teknologi apa yang dipunya sama si visor iridiumnya Enaka, gue lanjut ke perbedaan atau pengembangan selanjutnya dari si S1GP Pro ini. Di S1GP Pro Plus, sistem pengunciannya sudah menggunakan Micromatic Retention System yang berbahan stainless. Ini good point menurut gue, karena emang beberapa brand internasional udah pakai yang berbahan stainless seperti ini. Dan kalau ngelihat dari spesifikasi lengkapnya helm ini, yang berbahan termoplastik, open face berbahan termoplastik, dan digunakan untuk lebih sering untuk daily use, sistem penguncian Micromatic sebenarnya paling efisien menurut gue untuk konstruksi seperti ini gitu, karena bakal lebih sering digunakan untuk daily use dibandingkan untuk touring ataupun yang lebih expert lagi ridingnya gitu. Jadi ini udah paling efisien, paling optimal untuk penggunaan sehari-hari untuk retention system. Jadi gue lebih setuju menggunakan sistem yang seperti ini untuk konstruksi secara keseluruhan si helm S1GP Pro Plus ini. Cocok banget. Dengan menggunakan bahan stainless, kekuatan dari penguncian ini meningkat hampir 2 kali lipat kalau dibandingkan dengan yang berbahan ABS plastik. Kalau yang plastik bisa menahan daya tarik 250 kg,
Nah, yang bahan stainless ini bisa nahan sampai 375 kg. Ini salah satu good point buat gue untuk helm S1GP Pro Plus ini. Dan material stainlessnya juga ngasih kesan helm ini lebih premium sebenarnya gitu. Jadi ya seharusnya emang seperti itu kalau gue ngeliat dari si brandnya NHK, karena emang udah go internasional, emang harus ke detail kecil pun dipikirkan kalau menurut gue ya. Dan good point, bahkan banyak banget pengembangan NHK dari satu tahun terakhir ini, salah satunya ya yang terakhir ini S1GP Pro Plus di sistem pengunciannya. Oke, sekarang kita balik lagi ngebahas soal si visornya yang udah dapat iridium. Jadi tadi gue bilang dapat dua visor, ada yang light smoke, ada yang iridium. Gue coba buka dulu yang light smoke biar kalian bisa kebayang seperti apa light smoke-nya. Oke, jadi ini visor light smoke-nya. Ini visor light smoke atau semi smoke, ini yang iridium. Dan yang membedakan, sebenarnya ada perbedaan juga tetap. Kalau yang iridium ini belum dilengkapi dengan push pin. Kalau yang light smoke ini ada push pin untuk kalian naruh anti fog atau pin lock lah yang terkenalnya untuk mereknya. Cuman ini bisa dipakai untuk anti fog, ada push pin di sini. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalnya kalian butuh pin lock atau anti fog, ya kalian pakai yang visor smoke di sini. Kalau lagi musim dingin atau musim hujan ya pasti butuh anti fog kalau udah punya. Cuman kalau misalnya lagi musim panas nih, jarang hujan, ini cocok juga karena ini udah berwarna iridium, lebih pas, lebih kece tampilannya kalau misalnya di cuaca panas, di summer kalau misalnya di luar negeri, ini bisa kalian pakai yang iridium. Jadi kalian punya opsi lebih banyak kalau misalnya punya kedua visor ini. Tapi itu perbedaannya, tidak ada push pin untuk di yang visor iridium. Itu perbedaannya. Dan untuk visibilitasnya, gue coba pakai dulu. Tapi kalau gue lihat selewat gini, belum gue pakai, sebenarnya ini kelihatannya lebih intensitasnya lebih ke semi smoke. Karena gue masih bisa ngelihat tangan dengan jelas di sini dari dalam gitu. Kemungkinan ini intensitasnya semi smoke. Gue coba dulu. Oke. Jadi emang masih visibilitasnya masih oke banget. Ini masih terang banget buat gue. Lighting yang warna putih itu berubah jadi warna warm white atau warm yellow gitu, jadi warna kuning. Di warm aja jadi hangat banget. Dan masih bisa gue lihat di belakang lighting ada spot gelap pun masih bisa gue lihat dengan jelas. Gue pikir intensitas kegelapannya masih mirip dengan yang semi smoke. Jadi kelihatannya, yang gue tahu rata-rata iridium itu basicnya dari warna visor smoke atau semi smoke dikasih iridium, jadinya jadi gelap banget waktu jadi iridium. Kalau ini kemungkinan gue ngeliatnya dari yang visor clear atau semi smoke banget, yang emang 10% dikasih iridium, jadinya waktu dikasih iridium dia nggak jadi gelap banget, masih oke banget. Kayaknya kemungkinan kalau dipakai di malam hari masih aman sih ini, karena intensitasnya mirip dengan yang semi smoke kalau buat gue gitu. Dan enaknya jadi warm aja gitu, cahaya putih tuh jadi kuning aja gitu. Ini enak sih, enak banget buat untuk visibilitasnya. Buat gue suka dengan perubahan warnanya jadi warna kuning gini, jadi lebih jelas buat gue ngelihat lampu juga sih. Oke, itu untuk visibilitasnya. Dan kalau misalnya diturunin sun visor-nya, apakah masih tetap kelihatan? Sun visor turun. Oke, ini kelihatan. Kalau misalnya kalian pernah pakai helm dengan visor yang dark smoke atau smoke yang gelap banget, kayak di beberapa brand Jepang, ini mirip kayak gitu. Jadi tetap kelihatan, cuman emang nggak prefer dipakai di malam hari. Kalau misalnya udah pakai sun visor-nya juga diturunin gitu. Jadi ini buat siang-siang jadi lebih adem, dan gue masih bisa ngeliat dengan jelas beberapa titik di ruangan ini. Kalau di luaran ntar mungkin gue bakal coba juga. Cuman so far menurut gue ini masih aman untuk di siang hari. Kalau misalnya pakai sun visor, namanya juga sun visor ya, sun visor pelindung dari matahari. Jadi ya buat dipakai siang-siang. Dan selebihnya kalau secara overall, karena lagi dipakai nih, paddingnya tuh emang sama dengan S1GP Pro yang versi sebelumnya untuk versi plus ini. Dan gue masih merasa sangat nyaman, karena itu value paling penting atau alasan utama gue pakai S1GP Pro harian. Gue suka banget sama paddingnya dan fitmentnya dari si NHK S1GP Pro ini. Kelihatan lebih premium,
kelihatan lebih apa ya, lebih advance aja dibandingkan dengan beberapa brand lokal yang harganya mirip dengan S1GP Pro ya, sekitar 500 sampai 700 ribuan. Gue prefer pakai S1GP Pro untuk padding-paddingnya karena emang kelihatan lebih mewah aja gitu. Ya itu untuk review dari si visornya, jadi masih oke banget. Ini kalau misalnya ngomongin soal teknologi, kayak lu pakai kaca film mobil yang punya fitur night vision, jadi dia 60%, misalnya kalau kaca film 60% kegelapan, cuman dari dalam tuh masih kelihatan dengan sangat jelas. Gue ngeliatnya gitu sih, masih jelas banget. Karena gue juga pakai kaca film seperti itu, jadi night vision ada fiturnya, jadi di dalam masih kelihatan terang aja gitu. Oke, jadi emang secara keseluruhan general eksteriornya tadi gue bilang masih sama banget, even sampai ke placement brandingnya pun ini masih sama, minimalis banget, hanya ada brandingan di depan logo placement NHK, di belakang tulisan NHK kecil dengan tulisan S1GP Pro Plus. Ya, advance-nya di bagian visor tentunya, dan juga untuk sistem pengunciannya itu, yang penguncian merupakan good point banget buat gue gitu. Menggunakan Mikromatic jadi nggak ribet dipakai harian itu. Dan untuk harganya juga ini dia lebih plus, S1GP Pro Plus lebih mahal dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dia tuh dibanderol harganya 1,1 juta untuk helm ini. Dengan catatan kalian bakal dapat 2 buah visor dan juga pengembangan di bagian Mikromatic retention systemnya, itu untuk yang solid color. Untuk yang grafis kalau nggak salah mungkin di sekitar 1,2 Nexus ribuan lah, biasanya segitu ya NHK ya, Nexus 1000, 1,2 untuk yang grafis. Dan ngomongin soal harga yang 1,2 juta atau 1,1 juta, sebenarnya NHK nggak punya kompetitor di saat ini untuk di harga tersebut. Karena untuk beberapa brand lain di harga tersebut belum ada yang melakukan inovasi atau produk baru di segmen atau di varian yang open face. Jadi NHK masih run alone gitu, sendirian aja gitu buat yang tumin atau bikin inovasi di helm open face-nya. Belum ada lagi, gue masih nunggu juga mungkin kompetitor yang lain bisa lebih tergerak buat bikin helm seperti NHK yang emang banyak inovasinya setahun terakhir ini. Dan untuk pembeliannya, helm ini tuh masih inden, jadi karena masih inden mungkin masih jarang banget yang pakai di jalanan, masih eksklusif. Dan untuk indennya kalian bisa lihat link di deskripsi, itu ada salah satu toko rekomend dari gue buat kalian bisa inden helm NHK S1GP Pro Plus ini. Itu sekian dari gue pembahasan soal NHK S1GP Pro Plus ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih buat supportnya teman-teman semua selama ini buat Acuan Hobi. Sampai jumpa di video selanjutnya.